Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ya, sebagai orang yang percaya, kita boleh bersama-sama pada hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Secara khusus lewat persekutuan ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu tema yang sudah saya siapkan yaitu mengapa harus menghadapi badai. Mengapa harus menghadapi badai? Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari apa yang firman Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan gambarkan dalam sebuah peristiwa yang dihadapi oleh murid-murid. Bahkan di sana ada Yesus yang menyertai mereka. Apa yang akan kita lihat pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan memberikan sebuah wawasan kepada kita, akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa selama kita ada dalam hidup dunia, kita tidak akan lepas dari masalah. Sekalipun kita sudah ada bersama dengan Yesus. Sekalipun kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Persoalan permasalahan selama kita masih ada dalam dunia ini pasti akan terjadi. Pasti akan kita alami. Pasti akan ada dalam kehidupan kita. Dan persoalan itu bukan untuk dihindari, bukan untuk kemudian kita bypass, kita tidak mau menghadapinya. Sebab ketika kita bypass, kita tidak mau menghadapinya, satu kali kita akan berhadapan dengan situasi dan kondisi dengan persoalan yang sama. Maka persoalan itu harus diselesaikan. Persoalan itu harus dihadapi. Persoalan itu harus ada penyelesaiannya. Dan kenapa persoalan itu atau permasalahan itu atau badai kehidupan itu harus ada di dalam perjalanan kehidupan kita? Mengapa setelah kita bersama dengan Yesus, kok Tuhan tidak menghilangkan persoalan kita? Kok Tuhan tidak menghalau atau membuat kita tidak melewati badai itu? Membuat kita tidak melewati persoalan itu? Membuat kita tidak masuk ke dalam situasi yang berat di dalam kehidupan kita? Nah, pagi hari ini kita akan lihat, kita akan belajar dari peristiwa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dari Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-8 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan dikatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu teduh sekali.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tahu kisah ini adalah peristiwa bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Ya, di cerita sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sudah biasa mendengar kisah ini. Bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Bagaimana murid-murid ketika mereka mendengar ajakan Yesus untuk menyeberang, mereka mengikuti dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Yesus ada bersama-sama dengan mereka berlayar. Yesus ada bersama-sama dengan mereka berjalan di tengah-tengah laut atau danau tersebut. Dan sesuatu hal terjadi. Karena pada waktu mereka sementara berjalan di danau tersebut, angin berhembus begitu kencang. Badai mengamuk. Mereka kelabakan. Mereka yang biasa bekerja sebagai nelayan sebelum menjadi murid Yesus juga kelabakan. Murid-murid yang lain juga panik, cemas. Karena dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Tiba-tiba datang begitu rupa angin yang sangat kencang. Akhir Desember yang lalu, saya berkesempatan menikmati angin yang semacam ini. Sekalipun saya tidak naik perahu. Karena angin itu betul-betul datang seperti gelombang. Dia enggak konstan, tapi dia datang seperti gelombang. Datang, reda. Selang berapa detik, datang lagi, reda lagi, datang lagi. Sampai rolling door di beberapa toko di pinggiran Telaga Sarangan itu, Bapak Ibu tahu, Telaga Sarangan pinggirannya ada beberapa toko tersebut. Itu seperti gedor-gedor orang. Angin itu begitu luar biasa. Sampai biasanya kalau di Sarangan itu kalau sore jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Masih banyak pedagang yang di pinggir telaga. Sepi. Karena angin tadi. Mengerikan. Suaranya aja sudah mengerikan. Saya hanya bayangkan bagaimana kalau di atas perahu, bukan perahu motor ya, tapi perahu layar yang tidak terlalu besar, harus menghadapi angin dan gelombang yang begitu hebat. Mungkin yang bisa berenang pun juga tetap akan berdetak kencang jantungnya. Apalagi nggak bisa berenang seperti saya ini. Saya nggak bisa berenang. Ya, kalau cuma gaya batu, gaya bebas, gaya kali bisa. Tapi kalau sudah tempat yang dalam ya lama-lama tenggelam. Oh, betapa paniknya keadaan saat itu. Betapa mengerikannya situasi saat itu. Jadi pertanyaan, kenapa Yesus tidak mengajak murid-murid ke seberang, mengambil jalan darat, berputar. Seperti yang biasa dia lakukan.
Karena pelayanan Yesus di daerah sekitar Danau Galilea itu dia biasa berjalan, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa enggak lewat jalan darat saja? Tapi kenapa diajak lewat danau? Apa Yesus tidak tahu akan ada badai saat itu? Dalam kematahuannya sebagai Allah, dia tahu. Tapi jadi pertanyaan, kenapa dia tetap ajak murid-muridnya menyeberang dan membawa murid-murid masuk ke dalam badai itu? Bukankah lebih enak lewat jalur darat saja, lebih aman, lebih aman bagi murid-murid yang lain yang mungkin tidak bisa berenang, tidak terbiasa di tengah gelombang danau tersebut. Sekalipun gak terlalu sulit untuk dia lewati jalan darat, tapi Yesus memilih menyeberangi danau bersama murid-muridnya supaya dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan sebuah demonstrasi kuasa ilahi bahwa Allah, Yesus sebagai Tuhan, dia berdaulat penuh, dia menguasai penuh atas segala situasi alam yang terjadi. Baik di darat, baik di air. Dia mau tunjukkan pada murid-muridnya pula bagaimana sebenarnya sikap seseorang yang percaya kepada Allah yang hidup ketika berada di dalam situasi yang genting. Ketika berada dalam kondisi yang sangat riskan untuk keselamatan hidupnya. Yesus kasih sebuah fakta yang menarik ketika dia bersama dengan murid-murid. Menaiki perahu dan menghadapi gelombang tersebut. Sementara murid-murid sedang panik, sementara murid-murid sedang kebingungan. Di ayat yang ke-24 di bagian terakhir dikatakan, tetapi Yesus tidur. Kok bisa dalam situasi yang sedang terpontang-panting dengan badai saat itu, Yesus tidur? Apa enggak terasa dia dengan gelombang yang sedang menghantam, goncangan yang sedang dialami oleh perahu itu, mungkin cipratan-cipratan air yang masuk ke dalam perahu, apa enggak terasa? Setelah itukah Yesus, setelah dia mengajar, setelah dia berkhotbah di bukit, secapek itukah Yesus kemudian dia tertidur di perahu itu? Sampai tidak tahu jika angin ribut sedang menghantam perahu yang mereka naik. Ini menjadi sebuah pemikiran yang menarik. Di tengah-tengah situasi yang genting, di tengah-tengah keadaan yang sedang mencekam, di tengah-tengah kondisi yang sedang terombang-ambing, kok ya bisa tidur dengan nyenyak? Kok ya bisa tidur dengan nyaman? Terbangun baru saat dibangunkan, ya. Karena kita lihat ketika ayat 25 dikatakan murid-muridnya datang dan membangunkan dia.
Yesus mau kasih sebuah gambaran besar. Gambaran yang sangat penting. Bagaimana semestinya seseorang yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati ketika menghadapi situasi yang genting di dalam kehidupan. Di beberapa bagian dari firman Tuhan, kita selalu lihat bagaimana Tuhan seringkali terjaga semalam-malaman untuk berdoa. Berbicara, berkomunikasi dengan Bapa. Dan saya rasanya di bagian ini saja dituliskan, Yesus tidur. Dari sini kita dapat sebuah gambaran yang luar biasa. Pada waktu hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan penuh kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Maka situasi, keadaan, badai, apapun yang sedang menerpa kehidupan kita tidak akan membuat kita panik, khawatir, cemas. Tetapi kita bisa dengan rileks menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Karena Yesus tahu bahwa Allah, ini Yesus secara manusia, karena Yesus kan kita tahu sebagai Tuhan dan Allah, Ia juga hadir dalam tubuh manusianya. Dia tahu badai itu tidak akan membuat dia binasa. Tidak akan membuat dia mati karena proyeknya belum selesai. Kematian Yesus nanti di atas kayu salib. Maka dia bisa tidur dengan nyaman. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi persoalan, kalau kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, pertanyaan saya, bisakah kita tidur dengan nyaman? Bisakah kita bisa tidur dengan nyenyak? Sebagian besar dari manusia ketika menghadapi problema, menghadapi badai, menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, kesulitan untuk tidur. Tidak mudah untuk tidur. Terjaga sepanjang malam mungkin. Sehari, 2 hari, 3 hari karena persoalan belum selesai. Sampai matanya cekung. Matanya seperti mata panda gitu. Ada lingkaran hitamnya karena kurang tidur. Makannya tidak enak. Raut mukanya sudah seperti kertas yang diremas itu. Ketekuk semua pokoknya. Jangan kan kok tidur. Posisi terjaga saja sudah rasanya berat. Dipenuhi dengan keputusasaan, dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mau kemana-mana sudah aras-arasan. Karena sedang menghadapi situasi badai yang begitu besar dalam. Tapi Yesus mau kasih sebuah gambaran bagaimana sebenarnya ketika manusia menyerahkan seluruh kehidupannya
dalam tangan Allah yang hidup. Badai sebesar apapun sedang dihadapi, karena dia tahu Allah punya sebuah kepentingan dalam situasi yang harus terjadi itu untuk dirinya. Maka dia bisa dengan nyenyak tidur. Sebab tahu Tuhan yang menjaga, yang membiarkan dia dengan aman. Dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera dalam menghadapi kehidupan ini. Karena tahu Tuhan menjaga dia dengan aman. Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga kehidupannya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka bisa membaringkan kepala dengan hati nurani yang penuh sukacita. Tidur dengan tentram, tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai. Mungkin kita berkata, oh itu Tuhan Yesus. Sekalipun dia manusia, dia juga Tuhan. Dia tahu. Nah saya manusia, saya tidak tahu. Petrus juga manusia. Ketika Petrus ditangkap, ketika Petrus dipenjara, ketika Petrus hendak diadili, dalam Kisah Rasul pasal 12, dikisahkan Petrus tidur. Tidurnya di antara dua penjaga, sementara dirantai di dalam penjara. Coba kita lihat ini. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-6. Atau kita mulai baca dari ayat yang keempat. Kisah Rasul 12 ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri 4 prajurit. Berarti ada 16 orang yang jaga dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah
seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sementara di penjara, sementara menunggu waktu dihadapkan kepada orang banyak dan tujuannya pasti mau dibunuh. Ya, karena di kisah sebelumnya Yakobus sudah dibunuh. Yakobus saudara Yohanes itu sudah dibunuh. Herodes kasih perintah untuk membunuh Yakobus. Setelah Yakobus mati, Petrus gantian ditangkap. Dan siap-siap di hadapan orang banyak, ya tujuannya pasti dibunuh juga. Situasinya juga genting, situasinya juga gawat. Menghadapi kematian. Di tangan Herodes. Tapi Petrus di kisah Rasul 12 ini sudah beda dengan Petrus sebelum peristiwa Pentakosta. Sebelum peristiwa Pentakosta, pada waktu Yesus ditangkap, kita sama-sama tahu 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Selalu mengatakan, aku tidak kenal dia. 3 kali seperti yang sudah dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok pagi ini Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Baru dituduh kamu pengikutnya ya. Petrus sudah cari aman, aku tidak kenal dia. Tapi di kisah Rasul 12 setelah peristiwa Pentakosta, setelah Petrus menikmati penyertaan Roh Allah dalam kehidupannya. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, peristiwa itu kan, menghadapi kematian, bahkan sudah ada contohnya Yakobus mati. Petrus dengan leluasa, dia bisa tidur di antara 2 prajurit di dalam penjara yang sangat besar kemungkinan dia akan dibunuh seperti Yakobus. Petrus tidur sampai dibangunkan oleh malaikat. Sama seperti kisah di Matius 8. Yesus tertidur, di tengah badai dia tertidur. Dia nyaman. Karena tahu Allah membuatnya aman. Kenapa harus melewati badai? Kenapa harus menghadapi badai seperti itu? Badai-badai yang harus dihadapi oleh setiap orang yang percaya itu punya sebuah tujuan untuk orang percaya tersebut. Selain untuk menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan bahwa Allah berkuasa, Yesus berkuasa atas situasi, atas keadaan, atas kondisi yang sedang terjadi. Angin ribut yang terjadi dalam perjalanan mereka di tengah-tengah danau itu. Untuk kepentingan murid-murid itu sendiri. Coba kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-11. Yesaya 54 ayat yang ke-11.
Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Perikop pasal ini dinyatakan perjanjian damai dengan Sion. Perjanjian damai dengan Sion. Ketika menghadapi berbagai macam situasi, berbagai macam hukuman, berbagai macam ejekan dan cemoohan. Karena di bagian pertama pasal itu jelas menunjukkan sebuah olok-olokan untuk Sion yang dikatakan si mandul yang tidak pernah melahirkan dan sebagainya. Tertindas, dilanggar angin badai, tidak dihiburkan. Tetapi ada sebuah dasar yang diletakkan untuk menguatkan Sion tersebut. Orang beranggapan bahwa kalau ada Kristus, kalau sudah ikut Yesus, kalau sudah bersama dengan Yesus, maka tidak ada angin badai. Tidak ada hal yang membahayakan. No. Justru Yesus mau menunjukkan kepada setiap orang yang sedang berlayar bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, melewati badai, melewati persoalan, melewati masalah, melewati situasi kondisi yang berat. Yesus mau tunjukkan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, manakala engkau telah menyerahkan sepenuh hidupmu kepada Allah yang hidup, selain melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, maka setiap orang yang percaya tersebut akan memiliki rasa aman, kenyamanan, sehingga bisa tidur seperti Yesus dengan tenang. Pembelajaran itu tidak bisa langsung memang. Murid-murid sudah terima banyak pengalaman bersama dengan Yesus. Tetapi situasi saat itu mendorong mereka dalam batas kemampuan mereka untuk tidak panik, untuk tidak cemas dengan keadaan yang ada. Dan itu terbukti. Di Matius 8 tadi, ketika angin itu sudah begitu kuat menggoncang perahu mereka, mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Mereka sudah lagi jalan keluar. Kalau di darat, mereka mungkin bisa ke sana kemari. Tapi di tengah danau yang sedang mengamuk, mereka tidak bisa kemana-mana. Akhirnya muncul permintaan dalam kehidupan mereka. Tolonglah, kita binasa. Dari kisah ini kita juga bisa tahu bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua.
ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Murid-murid berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Ketika mereka berseru, Tuhan kita binasa. Ini dengan jelas menyatakan ketakutan mereka, keputusasaan mereka. Kecemasan puncak mereka. Menghadapi badai yang sedemikian hebat. Tuhan tolong kita binasa. Tetapi kita tahu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, permasalahan dalam kehidupan kita yang begitu berat, yang mungkin juga membuat kita sudah sangat putus asa, sangat cemas, sangat khawatir. Saudara, saya nggak bisa apa-apa. Ingat, masih ada Tuhan yang pasti sanggup menolong kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selamatkan kita. Tapi kenapa Tuhan harus lewati badai? Bukankah lebih baik gak usah lewat badai atau Tuhan? Yang gak membuat aku cemas, gak membuat aku takut. Katakan tadi. Badai, persoalan, permasalahan, angin ribut dalam kehidupan kita. Itu berguna untuk kepentingan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar perkataan murid-murid itu, Tuhan gak segera langsung, danau teduh. Tidak. Tapi lihat. Yesus menegur murid-murid. Atau kalau mungkin boleh saya pakai istilah, pakai kata yang lebih keras. Yesus mencela murid-muridnya. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Bagaimana Yesus mengadakan hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Tetapi mereka kurang percaya. Maka Yesus mencela murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus gak marah gara-gara tidurnya dibangunkan, diganggu, enggak. Tapi Yesus mencela murid-muridnya karena mereka kurang percaya. Ini cara yang dipakai Yesus untuk menyiapkan hati murid-muridnya untuk terima belas kasihan dari Allah. Kenapa takut? Kamu murid-muridku, kenapa takut? Kamu orang yang mengikut aku, kenapa takut? Orang yang gak ikut Yesus boleh takut. Tapi orang yang ikut Yesus tidak usah takut. Ketakutan mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Ketakutan menyebabkan kekhawatiran yang memuncak. Ketakutan menyebabkan depresi. Murid-murid gelisah karena ketakutan menghadapi badai.
Mereka menyiksa diri dengan pikiran-pikiran, wah kita bakal mati nih di tengah laut ini. Di tengah danau ini kita bakal mati. Dan ketika tekanan itu semakin berat, keadaan mereka semakin buruk. Tapi Yesus katakan, kenapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Mengapa harus menghadapi badai? Supaya kepercayaan kita kepada Tuhan terus menerus ditumbuhkan. Terus menerus diperkuat. Terus menerus dikokohkan. Sehingga benih-benih ketakutan tidak menyergap masuk dalam hati kita. Dan mulai mengoyakkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Bisakah kita keluar dari badai? Jawabannya pasti bisa. Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita dalam menghadapi badai tersebut. Sehingga Tuhan pasti akan membuat penyelesaian atas badai, atas persoalan, atas masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan kehidupan kita. Jadi kenapa harus menghadapi badai? Kenapa tidak dilewatkan saja Tuhan? Kenapa aku harus berada di tengah-tengah cobaan yang berat? Dalam situasi yang sulit. Dalam kondisi yang terus menekan, bertubi-tubi. Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya buat kehidupan kita. Kita ingat kisah Lazarus yang sakit, yang Tuhan gak segera datang ke sana. Dalam Yohanes pasal 11 dikatakan supaya ada kuasa Allah yang dinyatakan. Supaya kita gak cuma katanya saja Tuhan sanggup menyembuhkan. Katanya saja Tuhan sanggup melepaskan. Katanya saja Tuhan berkuasa. Tapi kita bisa berkata bahwa benar Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup melepaskan kita dari badai yang sedang menghantam kehidupan kita. Karena kita mengalami sendiri. Karena kita mengalami situasi yang seperti angin badai dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita dapat kelepasan. Sebab kita sungguh percaya kepada Tuhan. Maka di hari-hari yang berikutnya ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada problem. Kita bisa jadi seperti Petrus yang dengan tenang tidur dalam penjara diikat. Yang mungkin dalam pikirannya ya berapa hari lagi ini sudah seperti Yakobus dibunuh mati. Selesai nih sudah. Itu pikiran dan rancangan manusia. Tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal. Kalau dia masih mau kita ada, berkarya, berada dalam hidup ini, diberi setiap kesempatan, Tuhan masih mau sertai kita. Seperti yang dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kenapa kita harus takut menghadapi badai? Yesus memberikan pertolongan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan
pasti akan dinyatakan di tengah badai. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mau badai mengamuk, mau angin topan menyerang, menyerang dari segala sisi, Yesus tetap setia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian menghadapi badai itu. Dia akan tolong kita. Dia akan selesaikan badai-badai hidup kita. Dan kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Akan ada banyak cobaan yang kita hadapi. Akan ada banyak persoalan yang akan menghantam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi Yesus yang ada bersama dengan kita, Dia yang sanggup meneduhkan angin ribut di tengah danau itu, Dia tetap Tuhan yang sama yang juga sanggup meneduhkan badai-badai hidup yang menghantam